Yay! Welcome back to my channel. How are you guys? Hope you're doing fine. Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja dan keep stay at home, ya. Oke, so hari ini saya masih bersama Mr. Kevin. Yeah, do you still remember me? Nama saya, mungkin sudah lama tidak bertemu. Nama saya adalah Mr. Kevin. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu ada short message, announcement, and also notice. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah short message. Oke, short message. Apa itu short message? Jadi short itu pendek, message itu adalah pesan. Itu. Oke. Jadi short message adalah pesan pendek, pesan singkat. Ya. Ya, itu. Mungkin kalian pernah atau tidak mungkin keluar dari rumah, lalu kalian mempunyai sebuah pizza. Oke, jadi kalian makan semua sekotak pizza itu hanya meninggalkan satu potongan, a pieces of pizza saja. Ketika kalian keluar, kalian meninggalkan sebuah kertas, secari kertas, lalu kalian tempelkan di kulkas mungkin berisi tulisan "Hi brother", ya, atau "Hai siapa? Bam", misalkan nama saudara kalian. Kalian meninggalkan pesan, "Hai Bam, ada sepotong pizza di atas meja. Cuci tangan sebelum memakannya." Itu adalah contoh short message yang sederhana. Benar? Ya, betul. Selain kalian tulis short message itu, kalian juga bisa kirimkan melalui pesan singkat atau bahasa gaulnya SMS, ya. Itu bahasa jadul sebenarnya. Sekarang kan WhatsApp. Oh iya, WhatsApp. Boleh kirim lewat WhatsApp, jadi pesannya singkat, nggak yang panjang gitu. Misalnya nih, kalian lagi keluar rumah, tapi mau ngabarin ke keluarga atau ke ibu atau ke mama kalau kalian itu akan pulang telat. Jadi kalian bisa kirimkan pesan singkat ke ibu kalian kalau kalian nantinya akan pulang telat, seperti itu. Itu salah satu contoh topik aja ya, tentang short message ataupun pesan singkat yang mungkin kalian kirimkan ke keluarga. Jadi nanti kalau kalian mendengar short message, oh I know, short message itu adalah pesan singkat. Jadi nanti kalau dengar kata short message gak bingung lagi. Jadi dalam short message itu kalian jelas menyebutkan pesan ini untuk siapa sih. Misalnya untuk kakak kalian nih, namanya John gitu. Jadi awalan pada pesan singkat ini kalian tulis John, sebut namanya dulu, baru kalian sampaikan pesan singkatnya. Pesan singkat juga menggunakan bahasa yang langsung or use a direct language. Jadi kalian tidak perlu bertele-tele. Kalau contoh saya yang tadi yang ada pizza itu, tujuannya jelas. Untuk siapa? Untuk saudaranya yang bernama Bam. Bam, there is a pizza on the table. Cuci tangan sebelum dan sesudah memakannya. Itu dia short message-nya. Sangat jelas dan tidak bertele-tele, tidak alay-alay seperti anak cabe-cabean, ya. Ya, jadi kalian tulis important points. Jadi hal-hal penting yang mau kalian sampaikan. Jadi nggak perlu kayak ada basa-basi dulu. Langsung straight to point, to the point. Mau ngomong apa sih? Langsung kasih tahu. nama, langsung pesannya. Oke, untuk contoh bisa kita lihat langsung ke Oops, I got a message. Oke, untuk yang kedua adalah announcement. Ya, oke. Announcement kalau ditranslate ke bahasa Indonesia adalah pengumuman. Ya, jadi pengumuman itu ya. Jelaskan. Jadi saya yakin kalian sudah familiar banget dengan pengumuman. Kata pengumuman kalau dalam bahasa Inggris itu announcement. Jadi announcement itu hampir mirip bahasanya dengan short message. Dia lebih straightforward language. Jadi langsung bahasanya. Jadi untuk siapa, pengumuman tentang apa, kapan, di mana, dan siapa yang membuat pengumuman tersebut jelas di teks tersebut. Jadi apa bedanya dengan short message?
Oke, beda announcement dan short message adalah kepada siapa ditujukan. Kalau short message, dia khusus untuk perorangan. Jadi misalnya from me to my mother, atau saya untuk brother saya, seperti itu. Kalau announcement itu ditujukan kepada suatu kelompok, misalnya announcement untuk siswa, jadi itu kelompok sekolah saja, ataupun announcement untuk kantor. Jadi seperti itu, gimana? Ya. Jadi sekali lagi bedanya adalah short notice itu untuk kira-kira lingkupnya kecil seperti orang, ditujukan langsung ke orangnya atau kelompok yang sangat kecil. Sementara announcement itu lebih umum, lebih banyak orangnya, tapi masih dalam ruang lingkup tertentu. Contoh, di kantor ada pengumuman akan ada upacara bendera di kantor. Jadi orang-orang kantor saja. Banyak orang, umum, tapi masih dalam lingkup tertentu. Atau pengumuman akan ada lomba, kompetisi in school. Jadi ada lomba di sekolah, itu untuk umum, tapi masih dalam ruang lingkup sekolah saja. Mungkin untuk siswa atau siswa dan guru ikut berlomba. Itu bedanya, ya. Ya, benar sekali. Thank you Mr. Kevin, penjelasannya sangat Sama-sama. jelas. Oke, untuk lebih lanjut, kita akan beri contoh text announcement seperti apa sih? Oke, ini dia. Oke, kali ini kita akan memberi contoh dari announcement text. Jadi announcement itu adalah pengumuman. Jadi pada contoh teks pengumuman ini terlihat adanya tulisan announcement pada bagian atas, which is means pengumuman, sama dengan kalau bahasa yang kita dengar pengumuman dalam bahasa Indonesia pasti ada kata pengumuman dulu kan. It means like telling someone that we are going to tell announcement. Jadi itu kayak ngasih tahu kita akan memberi pengumuman. Jadi kalau dicontoh di sini, ini ada kata student, the student association. Itu adalah OSIS. Jadi berarti ini pengumuman untuk di sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi di sini ada tulisan the students announcement. Jadi di sini ada tulisan the students association will hold a students gathering for students of grade 7 on August 15 at the hall. Please all students come. Jadi ini seperti memberi pengumuman untuk siswa kelas 7 pada tanggal 15 Agustus. Jadi itu bagian depannya. Bagian keduanya ada for more information contact Rudy at Students Association Office. Jadi kalau ada informasi yang ingin diketahui lebih lanjut, silahkan hubungi kontak yang ada di sini, yaitu Rudy. Jadi di tempatnya di mana disebutkan juga di kantor OSIS atau di ruangan OSIS. Di bawahnya ada diisi siapa sih yang membuat pengumuman ini. Karena yang membuat pengumuman ini adalah OSIS, jadi ditulis Students Association. Another example is this, like this. Jadi tadi saya pernah sempat bilang kalau announcement itu bisa ditambahkan gambar untuk attract the attention, untuk menarik perhatian, atau playful font yang fontnya seperti ini. Fontnya tidak monoton yang biasa aja, bisa kalian variasikan seperti ini, atau kalian beri warna juga supaya menarik perhatian. Kalau di sini dia beri warna pada tanggal supaya mungkin orang-orang fokusnya ke sana. Jadi nggak lupa deh tanggalnya untuk kapan sih gitu. For those attending the following schools, Assumption and Estemaris. Jadi ini tempatnya di mana? Jadi pengumuman itu adanya untuk siapa, tentang apa, dan di mana tempatnya, kapan, dan terakhir itu adalah siapa sih yang ngebuat pengumuman tersebut. That's the announcement. Iya, itu dia adalah penjelasan dari short message dan juga announcement. Tepuk tangan dulu. Oke. Untuk yang ketiga adalah Yang terakhir. Ya, itu adalah notice. Oke, notice itu instruksi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu sebuah instruksi atau enggak sebuah tanda kayak sign di tempat umum yang bisa kalian temukan. Jadi apa bedanya notice
dengan short message dan announcement, Mr. Kevin? Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui tadi bedanya short message dan juga announcement ya, dari jumlah orangnya. Tujuannya ke siapa itu bedanya. Notice juga sama, bedanya di sana. Kalau short message itu untuk yang khalayak yang sangat sempit atau perseorangan, announcement untuk khalayak umum tapi dalam ruang lingkup tertentu. Sekarang notice itu ditujukan ke khalayak yang benar-benar umum untuk masyarakat misalkan. Jadi jangkauannya sangat luas. Jadi notice ini hampir sama seperti rambu atau peringatan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau bahasa Indonesianya nih, kalian pasti sering banget melihat dilarang membuang sampah sembarangan. Itu termasuk salah satu notice. Kalau ke dalam bahasa Inggris itu ditranslate menjadi no littering. Oke, ini dia, no littering, seperti itu. Ini juga ada gambarnya nih di sini. Ya, selain itu juga ada kayak please be quiet, terus please wear mask. Itu kita common banget ya sekarang, sering banget lihat ada notice di mana-mana karena zaman COVID-19 ini everyone had to wear mask, right? Jadi itu contoh notice. For another example, kita akan tunjukkan contoh-contoh dari notice sign supaya lebih real dan jelas juga untuk kalian. Ya, check it out. Oke, sekarang notice. Sekarang tadi saya sudah bilang notice itu adalah sebuah instruksi atau signs, lambang atau sebuah instruksi yang kita lihat pada umumnya adalah seperti dilarang buang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, ini contoh dalam bahasa Inggris. No littering artinya dilarang buang sampah. No littering, ini ada keep this door closed. Jadi pintunya harus tertutup, setelah dibuka ditutup lagi. Seperti ini adalah contoh notice. Jadi kalau kalian ditanyakan nanti ataupun nanti saat ulangan mendapat pertanyaan, manakah contoh notice? So you have to know. Jadi yang mana sih contoh instruksi atau notice yang benar gitu. Jadi kalau kalian melihat dua ini, that's it. Itu dia. Ya. Semoga contoh yang saya berikan cukup jelas dan juga bermanfaat untuk kalian nanti ke depannya saat menjawab soal juga. That's all. Oke. Ya, that's all materi kita hari ini. Dari yang pertama ada short message, yang kedua apa? Announcement. Yang ketiga ada notice. Jadi kalian harus punya catatan, what is it short message, what is announcement, what is notice. Okay? So semoga bermanfaat, semoga jelas untuk kali ini. Tetap stay at home, stay healthy, and keep smile.